Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GPDI Mandonga di rumah atau dimanapun berada pada sore hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam seluruh kehidupan, baik saya secara pribadi maupun di dalam keluarga kami. Saya bersyukur bahwa sungguh Tuhan baik bagi kami. Tuhan menolong, Tuhan memimpin sampai saat ini, dan saya senantiasa merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kami sebagaimana latar belakang, rata-rata kami sebagai orang Toraja yang datang di Kendari ini merantau dengan latar belakang dari keluarga petani. Saya pun demikian. Saya semenjak umur 15 tahun meninggalkan Toraja, saya pergi ke Makassar. Di sana saya sekolah di STM sampai kuliah di Universitas Hasanuddin sampai bisa tamat. Itu melalui begitu banyak tantangan, rintangan, dan kadang-kadang dalam hidup ini saya merasa saya tidak mampu berbuat apa-apa. Kami dengan latar belakang keluarga yang tidak mampu, tapi saya bersyukur bahwa menghadapi semua masalah kehidupan, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan akhirnya saya pun walaupun dalam jangka waktu yang sekian lama, saya dapat menyelesaikan studi, dan saya saksikan bahwa tahun 1988 saya datang di Kendari, dan sampai saat ini di umur yang sudah lebih dari 60 tahun ini saya sudah tergolong sebagai lansia. Kami ada di Kendari, kami boleh hidup di Kendari, kami boleh beribadah di Kendari, semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur bahwa kami sebagai perantau dan pada saat ini sudah menjadi warga kota Kendari. Kami senantiasa dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa di usia yang ada saat ini, di mana saya telah kurang lebih 8 tahun pensiun dari pegawai negeri, tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saya bersyukur saat ini oleh kemurahan Tuhan, saya dan istri boleh hidup sehat. Kami senantiasa merasakan bahwa segala kebutuhan hidup kami senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Kami telah dikaruniai 4 orang anak dan 3 orang cucu, 2 orang anak mantu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam mendidik anak-anak kami, dalam menyekolahkan anak-anak kami sampai saat ini begitu banyak sebenarnya tantangan yang kami hadapi. Kebutuhan biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak. Kadang-kadang kami merasa kesulitan sebagai pegawai negeri. Tapi kami bersyukur anak-anak kami juga boleh ada sebagaimana adanya. 2 anak kami oleh pertolongan Tuhan bisa menyelesaikan studi di sekolah teologi. Itu karena pertolongan Tuhan. 1 orang sudah sarjana dan bekerja di Jakarta. 1 orang yang terakhir masih kuliah sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami sebagai orang tua kadang-kadang juga menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan. Tetapi kami tahu, kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Saya bersyukur saat ini kami hidup, kami boleh sehat, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan terus mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus
sanggup memelihara hidup kami. Kami bersyukur bahwa belakangan ini banyak masyarakat di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan di seluruh dunia ini, kita semua diperhadapkan dengan wabah penyakit virus corona yang biasa disebut COVID-19. Kami juga terkadang merasa takut dan gentar. Bahkan beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Mei, istri saya panas, batuk, beringus, dan tenggorokan terasa sakit. Dan saya bilang, ini kalau sebenarnya ada gejala-gejala COVID. Kalau kita ke dokter ini sudah bisa dinyatakan bahwa kita ini sudah positif. Nah, besoknya saya juga kena. Leher saya juga terasa sakit. Kalau menelan ludah sakit. Saya juga beringus, sakit kepala. Tapi kami datang kepada Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah berkorban di kayu salib, darahnya berkuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis, pekerjaan kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun juga. Segala sakit penyakit dapat ditaklukkan, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami bersyukur bahwa hal itu hanya berlangsung 1-2 hari dan semua lenyap daripada kami. Sampai saat ini kami boleh hidup sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana adanya. Semua karena pertolongan Tuhan bagi hidup kami sekeluarga. Kami bersyukur bahwa dalam pengiringan hidup kami kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kami sebagai manusia biasa juga pun tidak luput dari kelemahan dalam rumah tangga. Banyak hal-hal yang kami tidak dapat pecahkan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi ketika kami datang berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami bersyukur segala kebutuhan hidup kami, baik kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan sanggup mengadakan tepat pada waktunya. Dan kami merasakan bahwa pertolongan Tuhan yang luar biasa nyata senantiasa dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami patut senantiasa hidup memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini, untuk menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, baiklah kita sama-sama senantiasa dekat kepada Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, senantiasa setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Kesulitan, masalah hidup, tantangan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita perlu senantiasa dekat kepada Tuhan, bersandar, berserah kepada Tuhan setiap saat, setiap hari, siang dan malam dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu pada sore hari ini saya mau membacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 11. Ini yang menjadi kekuatan kami sampai pada saat ini. Dan kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 11 sebagai berikut. Judul, Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000
di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami sekeluarga, dan kiranya juga menjadi kekuatan bagi kita sebagai jemaat GPD Iman Donga, bahkan setiap pemirsa yang mendengarkan kesaksian saya ini. Sebagai setiap orang yang percaya, biarlah kita senantiasa datang kepada Tuhan setiap saat, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa menolong kita, bukan hanya dalam fisik secara jasmani, tetapi yang terutama adalah oleh kuasa Roh Kudus kita dikuatkan iman kita. Kita senantiasa dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita senantiasa mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan, kekuatan pemeliharaan Tuhan akan senantiasa menyertai kita sekalian. Demikianlah kesaksian saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom.